Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kita kembali lagi di perkuliahan penulisan naskah kehumasan yang pada siang kali ini saya akan menyampaikan bagaimana menulis produk kehumasan berikutnya, yaitu annual report atau laporan tahunan. Setelah pada sesi sebelumnya kita sudah sama-sama mendiskusikan bagaimana menulis naskah kehumasan untuk media humas dalam bentuk brosur, poster, leaflet, booklet, dan flyer. Nah, hari ini kita akan melihat bagaimana seorang humas harus memiliki kemampuan untuk menulis apa yang disebut sebagai produk kehumasan annual report. Kita mulai saja. Baik, annual report atau laporan tahunan. Annual report ini kalau kita sama-sama lihat definisinya di dalam buku-buku kehumasan, salah satunya disampaikan oleh David Hawkins, bahwa annual report ini adalah principal purpose of the annual report is to tell the company story to a multiplicity of audience. Jadi annual report ini adalah sebuah laporan perkembangan aktivitas yang dicapai oleh sebuah organisasi untuk disampaikan ke audiens. Audiens ini konteksnya sangat luas. Kemudian informasi yang disampaikan adalah bagaimana perkembangan sebuah perusahaan, lembaga selama 1 tahun, ya, selama 1 tahun dari mulai awal tahun sampai akhir tahun. Perkembangannya meliputi apa saja? Nanti kita akan lihat apa saja. Nah, yang terpenting dalam annual report ini adalah data dan informasi yang akurat, ya. Jadi humas ini salah satu hal yang harus dilakukan humas adalah humas harus mencatat dari mulai awal tahun sampai akhir tahun itu hal-hal penting yang terjadi di dalam sebuah lembaga. Kenapa? Catatan itu nanti diperlukan, dikompilasi untuk dijadikan menjadi sebuah laporan akhir tahun. Ini yang disebut sebagai kunci dari laporan tahunan itu adalah data dan informasi yang akurat. Nah, pertanyaan berikutnya adalah, sebetulnya annual report ini fungsinya apa sih? Ngapain sih kita harus melaporkan perjalanan selama 1 tahun lembaga kita? Ya, karena kan pasti kalau bicara tentang perjalanan 1 tahun, pasti bayangan kita laporannya akan tebal kalau kita cetak, kemudian banyak informasi yang harus kita sampaikan, kemudian untuk apa gitu ya. Nah, di sini kita lihat bahwa annual report ini dapat menjadi sebuah daya tarik dan mampu mengkomunikasikan intisari perusahaan melalui integritas desain dan tulisan. Jadi ketika Anda membuat annual report, kemudian Anda sampaikan kepada publik, ini menjadi sebuah daya tarik, sebuah iklan, sebuah jualan Anda kepada publik, ya. Bagaimana Anda mengkomunikasikan hal positif tentang perusahaan? Misalkan contoh, buat orang yang tadinya belum kenal perusahaan Anda, belum kenal lembaga Anda menjadi kenal. Buat pihak yang tadinya nggak mau menanamkan investasi di dalam pada lembaga atau perusahaan Anda, menjadi mau menanamkan investasi. Buat orang atau pihak yang tadinya memiliki kesan yang kurang baik terhadap lembaga atau perusahaan Anda, ketika sudah membaca laporan tahunan Anda, menjadi positif. Bisa terjadi hal seperti itu. Nah, selain itu juga kemampuan Anda dalam mengemas annual report, terutama dalam desain dan tulisan ini, akan mencerminkan sejauh mana kemampuan Anda di dalam mengkomunikasikan pesan-pesan perusahaan kepada publik. Ya, itu fungsi yang pertama. Yang kedua, annual report ini juga tidak hanya berfungsi sebagai sumber dokumentasi perusahaan. Nah, Anda nanti ada satu ketika akan mencari sebuah informasi, Anda harus gali kemana, berkasnya ada di mana. Kalau Anda punya annual report, ketika misalkan Anda ditanya wartawan, sebetulnya berapa sih keuntungan perusahaan tahun lalu? Nah, buka annual report-nya, di situ ada datanya. Atau sejauh mana sih investasi yang sudah dilakukan perusahaan Anda tahun lalu? Nah, di situ ada. Tapi selain itu juga, si annual report ini jadi alat pemasaran. Nah, ini yang menarik, yang tadi saya bilang, dijadikan sebagai alat untuk mencerminkan perusahaan Anda kepada publik secara positif. Anda jualan. Loh kan Pak, lembaga saya lembaga non-profit. Betul. Tapi jualan yang dimaksud bukan hanya jualan untuk menghasilkan profit, tapi jualan untuk bagaimana menciptakan opini yang baik, menciptakan goodwill dari masyarakat, menciptakan kesan yang baik dari masyarakat. Ya. Jadi mau lembaga Anda profit ataupun non-profit, annual report ini penting untuk menjaga bagaimana publik ini memiliki kesan yang baik terhadap
lembaga Anda. Nah, tujuan annual report yang pertama adalah mempublikasikan secara teratur laporan perkembangan posisi neraca keuangan. Pak, memang Humas ini tugasnya melaporkan neraca keuangan. Iya, Anda bukan yang membuat, Anda hanya mempublikasikan, Anda tinggal minta datanya dari orang keuangan. Rugi atau tidaknya perusahaan ini kan berpengaruh, karena salah satu pihak yang nanti Anda sebarkan annual report ini adalah kepada shareholder, pemegang saham. Jadi salah satu bentuk pertanggungjawabannya Anda laporkan, perusahaan ini untung nggak? Kalau untung berapa banyak? Kenapa? Karena berpengaruh juga terhadap keuntungan yang mereka terima. Kemudian yang dikemas secara rapi dan sistematis serta dapat dipertanggungjawabkan. Oke. Tujuan umum annual report berikutnya adalah menyampaikan berbagai informasi usaha perusahaan terhadap khalayak sasaran. Jadi kita akan lihat siapa saja khalayak sasarannya. Dalam pekerjaan strategi public relation, publikasi public relation, salah satu media yang banyak digunakan oleh suatu perusahaan besar terkenal adalah laporan keuangan. Jadi untuk sebuah perusahaan besar, lembaga besar, annual report ini wajib. Memang saya pernah dulu ikut mengerjakan sebuah annual report. Ini memang biayanya besar. Kenapa? Karena dicetak eksklusif, tebal, kemudian dicetak banyak gitu untuk berbagai pihak. Dan ini memerlukan biaya yang besar. Tapi biaya yang keluar ini sepadan dengan apa yang nanti feedback yang didapatkan oleh lembaga. Gitu ya. Nanti saya akan contohkan seperti apa laporan keuangan itu. Ini 3 tujuan dari annual report. Berikutnya adalah publik dan sasaran annual report. Kita bicara tentang stakeholder. Siapa saja sih yang harus kita informasikan annual report ini? Dulu kita masih pakai cetakan gitu ya, tebal-tebal. Sekarang orang sudah share-nya via digital. Ada dalam bentuk PDF, Anda bisa download di internet atau website perusahaan. Nah, ini adalah pihak-pihak yang harus Anda berikan informasi tentang annual report. Investor. Investor ini baik investor yang sudah menanamkan modalnya ataupun calon investor. Analisis keuangan ini pengamat keuangan, analisis keuangan tujuannya apa? Karena dia akan memberikan opini kepada publik, perusahaan ini perusahaan yang baik atau tidak. Karyawan, meskipun karyawan adalah orang dalam, dia tahu apa yang terjadi di perusahaan, tapi tidak semuanya mereka mengetahui. Karyawan juga harus diberikan informasi tentang annual report, supaya mereka tahu, oh kondisi perusahaan tahun ini atau tahun lalu itu seperti ini. Berarti mereka harus bekerja lebih giat lagi atau tidak. Ya, pemerintah, Pak, kita kan perusahaan swasta, Pak. Ngapain kita harus menyampaikan laporan kepada pemerintah? Ya, tentu saja yang namanya government relation ini tidak hanya dilakukan oleh lembaga publik saja, lembaga pemerintah, tapi swasta juga harus. Kenapa? Anda kan bayar pajak juga kepada pemerintah, ya. Anda mengurus-ngurus izin juga kepada pemerintah. Pemerintah harus melihat bahwa perusahaan Anda atau lembaga Anda ini menjalankan tata kelola perusahaan dengan baik atau tidak. Ini yang berikutnya yang tadi saya sampaikan, shareholder, pemegang saham. Ya, pemegang saham ini apalagi dia sudah menitipkan uangnya, modalnya, kalau Anda tidak sampaikan laporannya, Anda zolim sama mereka. Nah, annual report ini salah satu bentuk laporan. Kreditur, orang yang memberikan kredit sama Anda, bank ya, dan lain sebagainya. Ini juga perlu disampaikan. Uang yang mereka beri kepada Anda dipakai untuk apa? Gitu ya. Calon nasabah atau pelanggan, ini lebih penting lagi. Anda menarik investor, menarik pelanggan, menarik nasabah. Ya. Mereka minimal dari annual report itu tahu, wah ini benefit nih, perusahaannya perusahaan yang bonafit nih, ini perusahaan yang bagus nih gitu ya. Pengamat ekonomi, marketing, dan para eksekutif serta pejabat. Nah ini perlu sampaikan kepada mereka supaya mereka tahu isi perusahaan kita seperti apa. Nah ini yang menarik, kompetitor. Misalkan Anda bekerja di sebuah bank, Humas sebuah perusahaan, sebuah bank, banknya Bank Mandiri. Anda share annual report itu ke orang BCA, ke orang BRI, ke orang apalagi BTN, Bukopin. Loh, mereka kan nanti tahu Pak isi dapur kita Pak. Wah, yang disampaikan itu kan, ingat annual report itu seperti yang pernah saya sampaikan kepada Anda ini nggak perlu menyampaikan semuanya, tapi transparansi bahwa akuntabilitas Anda, perusahaan Anda itu ya mereka harus tahu. Supaya mereka juga satu sisi tahu, wow ini tetangga sebelah nih, atau toko sebelah nih sudah sampai segini, kok kita masih di sini aja. Satu sisi akan membuat mereka berkompetisi dengan makin sehat lagi dengan kita. Atau bahkan secara positioning, mereka akan melihat, oh ini udah bukan kompetitor kita lagi nih, mereka udah jauh di depan kita ketinggalan nih dari dia. Nah itu juga satu bentuk move ya, nge-move perusahaan lain. Kemudian ini jelas jajaran direksi, manajemen, dan komisaris ini juga harus Anda sampaikan.
Oke, sekarang apa isi dari annual report? Anda harus bikin perencanaan dulu. Isinya mau apa saja? Yang pertama, bahwa Anda harus menentukan tujuan penulisan laporan. Tujuannya apa? To inform. Berarti Anda sampaikan informasi yang di dalam itu, informasi-informasi yang akurat. Kemudian sampaikan juga, tentukan identifikasi publiknya. Tadi saya kasih contoh misalkan, ya, stakeholder-nya siapa saja. Nah, Anda identifikasi mana saja publik-publik yang akan Anda menjadi sasaran annual report Anda. Tema laporannya apa? Nah, tiap tahun itu ada temanya. Nanti saya kasih contoh. Bank Mandiri misalkan dari tahun ke tahun itu tema annual report-nya beda-beda. Kemudian di dalam annual report ingat kombinasikan kata-kata, angka, grafik, dan foto. Jadi jangan narasi semua, jangan foto semua, jangan grafik semua. Itu bikin yang baca juga malas. Tapi ada kombinasi, Anda sampaikan grafik, Anda sampaikan gambar, Anda sampaikan infografis, dan lain sebagainya. Kemudian klasifikasi. Ini bukan klarifikasi ya, klasifikasi. Jadi diklasifikasikan laporan Anda ini dalam beberapa bagian. Jadi bab 1, bab 2, bab 3. Itu nanti akan saya kasih lihat. Dan kemudian ingat, Anda harus mendapatkan masukan dari pimpinan perusahaan Anda. Jadi setelah Anda menyusun, kemudian Anda sampaikan, Pak, kira-kira ini yang akan saya susun annual report-nya, ada masukan nggak dulu? Oh, ini nggak perlu dimasukin, ini perlu. Nah, itu harus disampaikan. Kemudian susunlah beberapa artikel mengenai aktivitas perkembangan signifikan perusahaan. Nah, boleh Anda artikel dari media massa atau artikel yang Anda buat sendiri tentang bagaimana perkembangan perusahaan. Itu perlu dimasukkan ke dalam lampiran-lampiran. Berikutnya, persingkatlah. Jadi Anda ketika membuat caption, membuat kalimat itu ya sama seperti dalam penulisan PR kan harus singkat, padat, jelas. Edit captionnya, hindari penjelasan foto yang berlebihan. Ubahlah data finansial ke dalam grafik. Orang kalau baca data keuangan kan pusing, bikin grafik aja. Keuntungan, kerugian, saldo akhir, nah, itu kan udah jelas. Kemudian permudahlah, tambahkan subjudul, spasi lebar untuk memecah paragraf panjang. Bikin paragraf, ingat, ya, jangan banyak-banyak, minimal 4 paragraf, tapi jangan lebih dari 10 paragraf. Kemudian perjelas, jangan menggunakan jargon atau istilah asing yang sulit dimengerti oleh publik atau halayak Anda. Kemudian ini langkah-langkah pembuatannya. 1, tentukan format annual report. Nah, annual report itu kalau zaman dulu memang bentuknya seperti buku. Buku tebal dengan desain lux, pakai hardcover, depannya isinya dalamnya biasanya pakai kertas glossy ya, glossy. Glossy itu yang mengkilap. Itu betul-betul dibikin. Nanti Anda boleh ketika akan menentukan annual report itu mau dicetak atau enggak. Oke, dicetak. Kalau dicetak formatnya seperti apa, ukurannya seperti apa. Pak, apakah ada ukuran baku? Ada, tapi sekarang orang semakin bereksperimen dengan menciptakan annual report yang menarik formatnya ya. Nanti kita akan lihat. Rencanakan mengenai data dan laporan yang menyangkut dengan laporan perusahaan, seperti laporan direksi, laporan keuangan, laporan auditor independen. Nah, tiga pihak ini harus ada. Dari direksi, sampaikan bahwa ini loh pencapaian perusahaan atau lembaga satuan. Laporan keuangan dari pihak keuangan, akuntabilitasnya ada, bahwa benar nggak sih keuntungannya segini, kerugian segini. Dan yang terakhir ada auditor independen, Anda bayar. Ya, kalau perusahaan tuh lembaga biasanya membayar auditor publik. Coba audit keuangan kita sudah WTP nggak, wajar tanpa pengecualian kalau di istilah auditor itu. Atau masih ada hal-hal yang harus diperbaiki nggak? Kita sampaikan kepada publik kalau Anda memang sudah WTP, wajar tanpa pengecualian, berarti Anda sudah ada di tingkat transparansi laporan keuangan yang betul-betul baik. Kumpulkan segala materi yang berkaitan dengan isi annual report, sambutan dewan, selayang pandang perusahaan, ada nanti sejarah perusahaan Anda tetap sampaikan. Tim manajemen, siapa saja direksinya, manajer-manajernya, termasuk foto-fotonya. Nah, ini menarik supaya publik kenal dekat dengan perusahaan. Nah, ini daftar isinya. Ini salah satu format yang umum digunakan ketika membuat sebuah annual report. Ada cover, ya tentu saja itu, ada sambutan, laporan direksi, selayang pandang, ikhtisar, sampai dengan laporan auditor independen. Jadi ada laporan bahwa ternyata laporan keuangannya sudah akuntabilitas, sudah dapat dipertanggungjawabkan. Dan ini proses pembuatannya, prosesnya Anda perhatikan langkah-langkahnya. Ada planning, Anda mengumpulkan, merencanakan data dan laporan. Ada assigning work dan gathering material. Ini ngumpulin, waduh, Januari, ada apa aja nih kegiatannya, laporannya apa saja. Februari, Maret, April, Mei, sampai dengan Desember.
waktu saya menjadi kepala humas, kalau kita di dalam lembaga pemerintahan itu namanya LAKIP, eh, laporan kinerja institusi pemerintahan, LAKIP. Saya bikin juga tuh 1 tahun. Kita humas itu ngapain aja sih dari mulai Januari sampai Desember. Nanti kita sampaikan dan itu diaudit sama BPK. Saya pernah dulu dipanggil BPK itu dia mana LAKIP-nya. Nah, dan alhamdulillah kalau humas tuh karena kita ngumpulin pemberitaan, bagaimana uang kita dipergunakan, kegiatan-kegiatan kita, bahkan di luar ekspektasi. Misalkan kita dikasih duit 400 juta, ternyata kegiatan kita malah lebih dari 1 miliar. Ya. Kenapa? Karena kita besar di dalam publikasi di media massa yang free. Nah, itu dulu sempat saya dapat, oh ini humas bagus nih laporannya nih, sehingga lewat dari BPK. Ya. Producing copy, photograph, chart, and other artwork design. Nah, ini Anda libatkan orang-orang yang punya kemampuan visual yang bagus, kemampuan artistik yang bagus, kemampuan desain yang bagus, undang fotografer yang bagus untuk mengambil angle-angle yang dapat dijadikan sebagai cover atau isi dari annual report Anda. Kemudian clearing the material and making necessary adjustment. Di-clear itu artinya apa? Betul-betul sudah diseleksi mana yang akan dipakai, mana yang tidak. Di-clearkan yang tidak dipakai, hanya kumpulkan data yang akan dipakai. Baru setelah itu diproduksi, di-print, dan distribusi. Nah, kalau sekarang sudah tidak di-print mungkin ya, karena paperless, diproduksi, kemudian didesain, kemudian disebarkan, formatnya apakah dalam bentuk CD, atau dalam bentuk format yang bisa di-download di web, perusahaan, atau lain sebagainya. Ada orang yang membuat annual report itu sekarang sudah dalam bentuk videografi. Itu lebih hebat lagi ya. Dan itu prosesnya lebih rumit lagi. Nah, supaya Anda terbuka seperti apa sih yang namanya annual report ini? Kalau Anda buka internet, ya, Anda buka internet, klik aja di situ annual report gitu ya, annual report perusahaan, ya, annual report. Ini misalkan saya contohkan annual reportnya Bank Mandiri. Bank Mandiri ini dia ada di websitenya dia. Ini mulai dari annual report terakhir tahun 2019, 2018 sampai 2000 dia sudah dibuat dokumennya sampai tahun 99 dia ada. Ya, nih saya ambilkan contohnya misalkan annual reportnya dia yang tahun 2019 nih terakhir. Anda lihat, dia ambil tema di annual report tahun 2019 ini tebar inspirasi penerus negeri. Nah, ini menarik. Ini mendapatkan keyword seperti ini butuh proses, butuh brainstorming dan ide-ide dari berbagai macam kepala untuk menghasilkan satu kalimat seperti ini. Dan Anda lihat desainnya kenapa sih belakangnya abu-abu gitu ya? Ini ada maksudnya juga. Nah, saya coba kecilkan kali ya, biar nanti kelihatan. Coba. Dia pakai covernya itu seorang anak yang lagi ngelukis di papan tulis, ya, dengan menggunakan kapur dan sedang melukis Indonesia. Nah, artinya apa? Berarti ini ada filosofi di sini. Kenapa anak kecil yang dipergunakan? Ini tahun 2019, PT Bank Mandiri. Nah, coba Anda lihat, ini temanya. Di sini ada kata pengantar, kemudian ini kesinambungan tema, bahkan dia wujudkan lihat temanya. 2014 berkarya untuk Indonesia, 2015 Mandiri Sahabat Negeri, dan seterusnya. Ya, sampai 2018 terakhir Mandiri menuju masa depan, terakhir inspirasi penerus negeri tebar inspirasi. Ya, ini daftar isinya, Anda bisa lihat sendiri. Ya, banyak sekali, tapi dia klasifikasi ya dalam beberapa chapter. Nah, ini yang tadi saya bilang, ada sejarah tentang perusahaan atau lembaganya. Dia bikin sejarahnya nggak cerita, tapi dia bikin infografis. Kalau kemarin kita bicara tentang rilis itu, dia bikin dalam bentuk fact sheet. Ya, ada pemegang saham, ada segmen usaha, ada 7 overseas office, dan entitas anak dan entitas sosial. Jadi kenapa dia tadi covernya itu ada anak yang sedang melukis, karena ternyata ada entitas anak dan entitas asosiasi di sini. Ya, ini produk jasa utama, jejak langkah, ada di situ. Jadi dia sejarahnya itu dia tuliskan dalam bentuk infografis yang menarik. Kontribusi terbaik kami dan lain sebagainya, sumber daya manusia, digitalisasi, foto-fotonya coba Anda perhatikan. Nah, sekarang masuk ke klasifikasi pertama tentang kilas kinerja. Ini bab satunya lah istilahnya. Baru dia cerita di situ, tahun sekian, infografisnya, nanti Anda boleh lihat. Ya. Jadi kalau Anda mau tahu berbagai macam annual report, klik aja annual report
Bank Mandiri itu akan keluar semua. Annual report PT Pertamina akan keluar. Annual report Bank BCA itu akan keluar di situ. Ini yang dapat saya sampaikan tentang bagaimana menulis annual report, ya, supaya Anda bisa lebih tahu lagi bahwa penulisan kehumasan itu luas, tidak hanya bikin rilis, bikin berita, bikin artikel, tapi Anda kemarin sudah bagaimana bikin fact sheet, bagaimana bikin backgrounders, bagaimana menulis brosur, poster, flyer, leaflet, booklet. Nah, hari ini saya bekali bagaimana menulis tentang annual report. Minimal ketika nanti Anda PKL atau Anda bekerja menjadi seorang humas baru di sebuah perusahaan, ketika ditanya, kamu bikinin konsep annual report dong? Nah, kalian udah dapet nih, annual report itu seperti ini. Ya, mudah-mudahan bisa Anda pahami, ya. Mudah-mudahan bisa Anda praktekkan juga. Praktekannya ya kalau bikin ya bikin aja annual report tentang BEM Prodi D3 Humas gitu ya. Selama 1 tahun kan Anda pasti BEM bikin kan laporan pertanggungjawaban 1 tahun. Nah, bikin desainnya kayak annual report Bank Mandiri misalkan kayak tadi, ada infografisnya, ada sekilas perjalanan BEM-nya dan lain sebagainya. Itu akan menarik untuk dibaca apakah oleh pihak WD3, apakah oleh pihak dosen, pihak mahasiswa atau penerus berikutnya, BEM Prodi berikutnya. Mereka akan lihat, oh BEM Prodi yang sebelumnya ini luar biasa pertanggungjawabannya sampai sedetail ini. Artinya Anda akan meninggalkan kesan yang baik terhadap fakultas, terhadap WD3, terhadap dosen, bahkan terhadap teman-teman pengurus BEM berikutnya. Demikian penjelasan saya tentang bagaimana menulis annual report. Untuk hal-hal yang masih belum bisa dipahami, silakan kita berdiskusi di WhatsApp group. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.